Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Arnil Stories. Oh ya teman-teman, channel aku ini sudah bekerja sama dengan Kak Rizky. Jadi dimohon untuk tidak plagiat ceritanya dalam bentuk apapun. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti channel aku sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. Merebut Hati Mama, karya Rizky. Pagi-pagi sekali Zehra sudah disuruh menyapu halaman oleh Dewi untuk membantu meringankan tugasnya. Tangan kecil itu bahkan belum mampu memegang sapu lidi dengan benar. Tapi Zehra tetap melakukannya sebab kalau tidak ia bisa kena marah dari sang mama. Sebenarnya Zehra tadi ingin sekali ikut ke pasar bersama Dewi. Tapi lagi-lagi Dewi memarahinya lalu meninggalkannya begitu saja, bahkan saat Zehra sudah menangis sekalipun. Tak ada rasa iba, tak ada rasa sayang atau rasa bersalah. Hati Dewi benar-benar sudah tertutup oleh kebenciannya sendiri. Sebuah klakson mobil berbunyi kencang, membuat gadis kecil itu melongo ke arah sumber suara. Pak Nes lari terbirit-birit membuka gerbang. "Selamat pagi, Tuan." Pak Nes membungkukkan sedikit badannya. Dibalas lambaian tangan dari kaca mobil yang terbuka sedikit oleh seorang pria di dalamnya. Mobil terhenti tak jauh dari tempat Zehra berdiri. Seorang pria muda turun dari mobil itu. "Hai gadis kecil, lagi apa di sini?" Ia membungkukkan badan mensejajarkan wajahnya dengan Zehra. "Nyapu, Om." Suara Zehra sedikit serak dan pelan. Mungkin karena ia kebanyakan menangis malam. "Nyapu? Siapa kamu? Om baru lihat kamu." Pria itu tersenyum sumringah saat bertemu Zehra. "Aku Cella," jawab gadis itu lugu. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya sebelum mamahnya datang. "Cella, ngapain pagi-pagi nyapu? Sudah biarkan saja, nanti ada orang yang membersihkannya." Pria itu mengambil sapu lidi dari tangan Zehra, lalu membawa masuk gadis itu dari sana. Pria muda itu masuk ke dalam dan celingukan memperhatikan rumah yang masih sepi. "Cella duduk dulu di sini ya, Om mau bertemu ibu mertua dulu," ujar pria muda itu kemudian. Zehra menggeleng. Ia tak mau duduk di kursi itu karena takut nanti mamahnya marah lagi. "Kenapa nggak mau?" tanya pria itu lembut. "Takut mamah malah lagi," jawab Zehra polos. Pria itu tersenyum mendengar ucapannya yang masih cadel. "Malah? Siapa yang akan malah? Ibu mertua Om baik kok." Pria muda itu tersenyum seraya menaikkan Zehra ke atas kursi megah di ruang tamu. "Tunggu ya." Pria itu berlari menaiki anak tangga. Ia hendak mencari ibu mertuanya. 3 hari dalam seminggu setiap pagi ia disuruh mampir ke rumah mertuanya oleh Laura, yang tak lain adalah istrinya, untuk melihat kondisi ibu mertuanya apakah baik-baik saja atau tidak. "Pras, sudah kesini pagi-pagi begini?" Trisi senyum sumringah melihat menantunya sudah di depan pintu kamarnya pagi-pagi sekali. "Iya, Mami sehat." Pras mencium punggung tangan Trisi lembut. "Sehat? Udah kamu tuh gak usah tiap hari kesini, kasihan jadi ngerepotin," ujar Trisi kemudian. Mereka berjalan ke bawah menuju ruang tamu. "Repotin gimana sih, Mi? Masa anak mau nengokin mertuanya gak boleh?" Pras, pria yang menikahi Laura 4 tahun lalu itu sangat menyayangi Trisi layaknya ibunya sendiri. "Mi, ini anak siapa?"
Pras bertanya pada mertuanya itu seraya duduk di dekat Zehra yang masih duduk tenang di sana. Ini anaknya Dewi, pekerja baru di rumah ini, jawab Trisi kemudian. Pras diam sejenak saat mendengar nama itu disebut. Perasaan bersalah suka datang dengan tiba-tiba tiap kali ia mendengar nama itu. Dewi, gadis belia yang ia nikahi kemudian ia tinggalkan begitu saja 4 tahun silam. Pras mengerjapkan matanya, mencoba menghancurkan bayang-bayang itu dari pikirannya. Siapa tadi namanya? Cela ya? Pras mengelus dagu gadis berwajah cantik dengan mata bulat itu. Namanya Zehra, tapi dia masih cadel. Dia bilangnya Cela. Biarinlah, ibu senang mendengarnya Cela. Lucu, ujar Trisi seraya menatap gadis itu. Cela, kau udah bangun? Ini kan masih pagi, tanya Trisi pada gadis itu. Cela halus nyapu, kata mama biar mama nggak capek. Zehra menjawab polos. Tapi kan kamu masih kecil, mana bisa nyapu. Biarin mama kamu aja yang kerjain. Jangan mau kalau disuruh, sembur Pras kemudian. Dewi itu memang keterlaluan. Usianya masih muda tapi amarahnya besar banget. Kadang kasihan sama anak ini. Trisi berkata lirih, ditatapnya gadis kecil itu lagi. Pras, kamu ajak dia belanja bisa nggak? Bawalah dia ke toko baju. Belikan dia baju yang bagus, mainan dan makanan yang dia mau. Kasihan bajunya udah lusuh dan dekil begini, ujar Trisi kembali. Boleh, Mi. Nanti aku bawa dia sebentar ke rumah kami. Pasti Laura senang melihat anak kecil di rumahnya. Pras tersenyum bahagia. Ya sudah, pergilah. Kasih dulu dia makan. Kasihan pagi-pagi udah disuruh kerja sama si Dewi. Oke, Mi. Zehra mau kan pergi sama Om? Kita mau beli baju dan mainan. Mau? Pras yang sejak awal telah merasa iba pada gadis kecil itu bersemangat akan membawa Zehra pergi. Apalagi selama ini dia memang kerap merindukan kehadiran sang buah hati bersama Laura. Mama malah enggak, Om. Zehra malah bertanya. Dapat dipahami anak itu memang sangat takut kalau mamahnya marah lagi. Enggak, nanti saya yang bilang ke mama kalau Cela lagi jalan-jalan sama Om Pras, sembur Trisi meyakinkan gadis kecil itu. Zehra mengangguk, wajahnya kini bersinar sumringah. Pras menggendong Zehra menuju mobil lalu mendudukkannya di kursi mobil tepat di sampingnya. Entah kenapa Pras merasa bahagia sekali bersama anak itu. Sesekali ia tersenyum melihat tingkah polos gadis kecil di sampingnya. Begitupun dengan Zehra. Ia sangat terlihat bahagia berada dalam mobil mewah, melihat gedung-gedung tinggi sepanjang jalan hingga kaca mobil kotor disentuhnya. Tapi Pras tak marah. Justru ia semakin bahagia dibuatnya. Cela senang ya? Tanya Pras pada gadis yang perhatiannya kerap teralihkan oleh apa yang dilihatnya. Iya, Om. Cela nggak pernah naik mobil. Zehra tersenyum, tangannya tak berhenti menunjuk ke arah luar. Nanti Cela mau beli apa aja? Pras tertawa kecil dibuatnya. Es krim, jawabnya pendek. Hanya es krim, apalagi? Enggak, kata mama, gak oyeh banyak-banyak, takut uang mama habis. Gadis itu menjawab polos. Gak apa-apa, sekarang kan Om yang belikan bukan Mama Cela, ujar Pras terkekeh. Mereka sampai di sebuah mall. Ditatapnya gedung yang sangat tinggi itu oleh Zehra. Hatinya sedikit takut sebab banyak sekali orang di dalamnya. Zehra bersembunyi di belakang kaki Pras.
Ia sangat ketakutan saat bertemu banyak orang yang hendak masuk bersamanya ke dalam mall. Cela takut ya? Gak apa-apa, ayo masuk. Zehra menggelengkan kepalanya. Tangan kecil itu mencengkram celana Pras dengan kencang. Om gendong ya? Pras terus membujuk gadis itu agar mau masuk ke dalam. Zehra mengangguk. Pras segera menggendong gadis kecil itu, membawanya ke sebuah restoran untuk mengisi perut Zehra terlebih dahulu. Pras memesan fried chicken dan burger untuk Zehra. Dilahapnya makanan itu tanpa ragu oleh gadis kecil itu. Matanya berbinar seperti baru pertama kalinya ia merasakan makanan enak seperti itu. Cela lapar banget ya? Tanya Pras tersenyum pada gadis itu. Zehra mengangguk. Mulutnya tak bisa bicara lagi sebab sudah penuh oleh burger yang sedang dilahapnya. Pras menatap gadis itu dalam-dalam. Ia sempat berpikir, kenapa hidungnya mirip sekali dengan dirinya. Pipi dan dagunya juga persis sekali seperti pipi dan dagu miliknya. Zehra memasukkan fried chicken yang hanya tinggal tersisa setengah pada kertas yang menjadi alas makanan itu. Lalu meremasnya agar ayam terbungkus rapi. Kenapa ayamnya dibungkus kertas? Pras merasa heran dan bingung. Ini buat mama om, kajian mama. Zehra menjawab polos. Tergerusnya hati Pras mendengar itu. Seketika matanya mengembun. Gak usah, ini buat Cela aja. Makanlah, nanti buat mamamu om belikan lagi. Wajah gadis itu kembali berbinar, lalu melahap lagi ayam yang tadi dibungkusnya itu. Setelah selesai mengisi perut, Pras membawa Zehra berkeliling memilih baju-baju yang bagus. Dibelikannya 5 setel baju untuk gadis kecil itu. Pras meminta penjaga toko untuk menemani Zehra mencoba bajunya. Nah kan, kalau kayak gini bagus Cel. Nanti suruh ibumu untuk buang baju-baju lusuhmu itu ya. Pras tersenyum dan kembali menggendong gadis kecil itu. Setelah membeli baju, Pras membawa Zehra membeli mainan untuknya. Kata ibu mertuanya, Zehra hanya punya 1 boneka dan bonekanya udah dekil banget. Zehra bahagia sekali bisa dengan sepuasnya memilih mainan di sana. Selama ini, jangankan mainan, minta uang buat jajan aja Zehra nggak berani. Sebab mamahnya pasti akan memarahi dan mencubitnya lagi kalau Zehra meminta uang. Terima kasih om baik. Gadis kecil itu tersenyum pada Pras yang sudah sangat membuatnya bahagia hari ini. Setelah selesai menemukan apa yang mereka cari, akhirnya Pras dan Zehra pulang. Tapi sebelumnya Pras akan mampir dulu ke rumahnya untuk mengenalkan gadis kecil itu pada istrinya.